Udah ya? Udah ya? Udah nih? Udah. Udah ngoling dia? Kita mulai nih. Oh. Sudah ada. Oke, selamat pagi. Tadi gimana kita cluenya? Siapa kita? Semandar. Luar biasa. Terima kasih terlebih dahulu untuk kalian semuanya dan kita untuk penonton kanal YouTube RRI Singaraja Official dan teman-teman Pro2, kita ada di acara Pemilih Pemula Penggerak Demokrasi. Siapakah itu? Kalian semuanya. Sudah siap untuk memilih? Sudah. Ini semua yang sudah siap ya? Oke. Nah, untuk mengawali acara pagi hari ini, saya kenalkan dulu, saya Irna, nanti ada Kak Dias yang akan memandu sebagai moderator. Saya Kak Irna, saya akan mengajak salah satu teman kalian untuk menyanyikan salah satu buah lagu terlebih dahulu. Stefani. Jadi untuk ini karena kita cinta tanah air, ya kan? Kita langsung nyanyi lagu untuk Stefani, aku pinjam yang ini ya Kak. Yuk, kamu di tengah-tengah sayang. Oh iya. Tes. Oke, itu ya. Oh ya, berarti kasih dia yang itu. Iya. Terima kasih. Siap. Silakan lagi. Lagunya adalah apa? Stefani, taruh dulu. Kenalan dulu. Stefani, kelas berapa? Kelas 12. Kelas 12. Stefani udah siap lagunya, Kak Bayu? Sudah. Silakan. Kalau bisa kita nyanyi bareng-bareng aja ya. Oke, enggak. Dulu lagi ya. Oh, satu dulu, oke nanti deh. lagi. Terima Siap, kasih siap. Stefani. Tepuk tangan dulu dong untuk Stefani. Baik, sekali lagi aku mau kasih informasi bahwa dialog interaktif luar studio Pilkada 2024 ini persembahan dari LPP RRI Singaraja dan tentunya SMA Negeri 2 Banjar. Langsung saja saya panggil moderator pagi hari ini, Kakak Dias, silahkan. Terima kasih Kak Irna. Selamat pagi. Selamat pagi. Siapa kita? Semandar. Luar biasa, tepuk tangan lu dong. Sebelumnya udah pernah ketemu sama kakak ya? Di event yang lain ya? Oke, nah kakak sekali lagi mengenalkan diri. Nama kakak Dias Damayasa ya, selaku moderator pagi hari ini akan memandu dialog luar studio Pilkada 2024. Di sini usia semua sudah di atas 16 tahun? Sudah ya? Ada yang masih 16 tahun?
Ada yang kayak kakak mungkin? 17? Ada? Oh kaget, hah 17? Oke, jadi untuk hari ini kakak nggak sendirian ya. Sekarang juga akan mengundang kepala sekolah kalian. Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Banjar. Silakan Bapak untuk masuk ke dalam ruang studio kita. Mari kita duduk bersama. Silakan Pak. Oke. Nah, jadi kita akan bersama diskusi ya terkait pemilihan atau pemilih pemula penggerak demokrasi bersama Bapak Made Mahendra Eka Purusa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Banjar. Dan hari ini juga kita akan membuka sesi tanya jawab. Ya, jadi untuk teman-teman di sini siapkan pertanyaannya sebanyak-banyak mungkin ya. Silakan Pak, duduk dulu. Oke. Sekali lagi ya, kita mau ngebakar semangat sebelum mendengarkan diskusi alot kita Pak ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Nah, di sini kan sudah kelihatan ya Pak ya. Kalau mereka ini sangat antusias untuk ngikutin diskusi kita pagi hari ini. Kalau dari Bapak Made sendiri ya, melihat mereka, antusiasmenya gimana Pak kalau ngebahas soal Pilkada 2024? Oke, baik. Terima kasih Kak Dias. Iya, sama-sama. Sama, saya juga baru 17 ini. Sama ya, 17 Oke, tahun. kita buka dengan semangat ya. Semangat pagi! Ya, sudah kelihatan ya. Kenapa ya Pak ya? Saya beda sama Bapak nih keluarnya. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat ya. Oke, saya kira pembuka kita sudah kelihatan semangatnya ya. Oke. Yes. Oke, udah terlihat ya semangatnya untuk ngebahas Pilkada 2024. Tapi kita lempar lagi nih pertanyaan ke teman-teman kita pagi hari ini. Sudah tahu belum gubernur kita nanti calon-calonnya? Sudah tahu belum? Sudah ya. Gimana? Wah, kita ngebahas ini ya untuk calon-calon secara netral ya Pak ya. Oke, tapi ini ada baiknya kita juga membahas hal-hal yang memang anak-anak harus tahu gitu ya. Terkait juga mungkin lebih nanti akan dijelaskan lengkap oleh rekan dari KPU ya. Tapi sebelumnya dari pandangan Bapak sendiri ya, pandangan mengenai peran pemilih pemula dalam demokrasi itu kayak gimana Pak? Ya, terima kasih Kak Dias. Yang pertama mungkin sebelum lanjut kami sampaikan terima kasih banyak. Dan mungkin puji syukur ya kita diberikan kesempatan oleh RRI Singaraja untuk ini sangat langka ya. Jadi kita pun tidak menyangka ditunjuk atau mungkin diberikan kesempatan hadir dalam ruang virtual seperti ini. Dan nanti kalian akan ada ruang untuk berdiskusi langsung dari penyelenggara pemilunya atau pilkada nanti. Sehingga mungkin nanti ada ruang kalian untuk menggali lebih dalam bagaimana mengembangkan diri terkait dan nanti mempersiapkan diri dalam pilkada nanti. Jadi sekali lagi terima kasih kepada RRI Singaraja khususnya Pro 2 ya. Siap, KPU betul Singaraja, Pak. Dan juga KPU yang mungkin sebentar akan bergabung dengan kita. Dan anak-anak ini sekali lagi ini adalah ruang kalian untuk belajar dan menyampaikan ide-ide berkaitan dengan pilkada. Itu yang mungkin kami sampaikan dan terkait pemilih pemula mungkin ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan bahwa kami sangat antusias dengan kegiatan-kegiatan atau mungkin pengembangan terkait membantu mereka dalam belajar berpolitik karena salah satu ruangnya di sinilah di pendidikan ya. Dan pemilih pemula sangat wajib kita kondisikan, sangat wajib kita berikan ruang untuk mereka belajar bagaimana menjadi pemilih pemula yang baik. Itu. Siap. Nah, kalau ini nih, kalau anak-anak sekarang kan udah kekinian banget Pak ya. Udah update media sosial juga sering banget ya. TikTok, ada nggak yang belum tahu TikTok? Gak mungkin ya. Bahkan udah tahu belum? Kapan kita memilih
serentak seluruh Indonesia. Tanggal berapa? Coba. Ayo, tanggal berapa? Oke, siapa namanya? Dea ya. 27 November 2024. Kita akan milih apa aja? Calon apa aja? Iya, Bupati dan Wali Kota. Iya, luar biasa tahu semua ya. Dan bahkan umur-umur juga sudah mumpuni untuk ikutan memilih. Jadi jangan pernah sia-siakan, jangan pernah menjadi golongan putih ya. Atau tidak memilih sama sekali ya. Golput jangan ya. Oke, sejauh ini Pak Made, persiapan anak-anak untuk menjadi pemilih yang cerdas sejauh mana Pak? Oke, untuk persiapan kita mungkin menggunakan beberapa program ya, teknik dari pembelajaran, kemudian juga terkait kegiatan-kegiatan mereka di intrakurikuler dan ekstrakurikuler beserta kegiatan organisasi tentunya. Kebetulan ini kami kemarin, jadi anak-anak kita latih berpilkada ala sekolah ya. Wow. Jadi ini kebetulan momennya juga sedang proses pemilihan ketua OSIS dan ketua MPK. Jadi minggu lalu ya, 2 minggu lalu ya. 2 minggu lalu sebelumnya sebulan lalu sudah ada calon-calon ketua OSIS dan ketua MPK. Kemudian 2 minggu lalu dibuka dengan debat terbuka. Nah itu kita buat di lapangan. Wah. Ini mereka berlatih, baik dari calon berlatih menyampaikan visi misinya, kemudian berdebat dengan satu yang lain, sedangkan yang lain menyimak dan mungkin nanti akan, kalau tidak salah tanggal 30 nanti akan memilih langsung, dari siswa ini akan memilih langsung ketua OSIS dan MPK-nya. Wah, keren ya. Tepuk tangan dulu dong buat kalian. Mereka sudah semacam latihan ya Pak ya, simulasi mandiri ya, gimana cara mereka menerima visi misi dari calon-calon yang mereka tahu, gimana cara mereka memilih, cara menentukan pilihan apakah mandiri atau diskusi ya Pak ya. Jadi kalian udah punya pilihan belum untuk calon-calon OSIS, MPK dan juga teman-teman yang akan menjabat di sekolah ini? Wah sudah, semangat banget ya. Sudah belum? Untuk Indonesia sendiri, siap belum? Wah kenapa? Beda tone suara nih Pak. Udah siap semua ya? Oke, kalau boleh saran sih untuk kalian memilih nanti tidak ada campur tangan yang lain ya Pak ya. Memilih atas dasar hati nurani teman-teman sendiri. Hati nurani dan juga hasil research sendiri, pilihan sendiri. Dan bahkan menghindari dari money politik. Kalau ada yang membayar kalian untuk memilih nomor-nomor tertentu, harus kompak dong, Iya. Galak-galak ya, jangan marah-marah ya. Oke, nah gimana sekolah kalau ngomongin integrasi gini Pak? Jadi kan sekolah mengintegrasikan pendidikan demokrasi itu dalam kegiatan belajar mengajarnya mereka. Oke, untuk integrasi terkait pendidikan demokrasi, saya kira ini sudah ada di salah satu mata pelajaran ya. Mata pelajaran apa? PPKN. PKN. Ya, PKN, kewarganegaraan, di samping juga di pelajaran-pelajaran lain juga disisipkan. Terkait kegiatan demokrasi, entah itu tidak secara langsung atau mungkin dalam kegiatan-kegiatan pembelajarannya. Baik itu diskusi kelompok, mereka dilatih di sana menyampaikan pendapat, juga dengan debat di kelasnya masing-masing. Dan secara kelembagaan kami kemarin atau di semester lalu ya, semester lalu kita melaksanakan proyek P5 dengan simulasi paruman adat. Jadi kita ambil tema yang sedikit berbeda, mendekatkan mereka kepada adat sehingga mereka belajar di adat masing-masing, kemudian mensimulasikan bagaimana dia berperan dalam situasi paruman adat. Itu yang kemarin kita coba laksanakan. Oke, sudah termasuk banyak step ya Pak ya, banyak tindakan yang memang dilakukan oleh sekolah ini gitu ya. Tapi untuk meningkatkan kesadaran atau awareness teman-teman di sini, karena kan pasti ada yang kayak semangatnya belum 100% gitu, masih kayak 70% segala macam. Ada nggak program-program yang di sekolah ini bangun untuk meningkatkan awareness mereka akan Pilkada 2024?
Ya, kemarin juga kita bekerja sama dengan kecamatan ya, KPU saya lupa apa Panwas. Mereka mensosialisasikan karena di sini kita udah dua kali sosialisasi dari kerjasama dengan Panwas, menguatkan terkait semangat pilkada mereka. Dan itu kebetulan dilaksanakan di sekolah kita sebanyak 2 kali terkait dengan pilpres dan pilkada ini untuk persiapan pilkada. Kemudian yang kedua juga kita salah satunya mendukung program dari Disduk Capil terkait pendataan atau perekaman EKTP. Nah ini karena mereka kan perlu persiapan di sana untuk bisa masuk sebagai pemilih pemula ya. Nah itu kita laksanakan atau kita fasilitasi dengan perekaman EKTP dan kemarin kita sedikit ada gebrakan, kita mendata lebih awal di luar dari data BNPB yang ada di Disduk Capil. Keren, luar biasa kalian. Kalau tidak salah kemarin ada 76 tambahan data dari anak-anak yang sudah berusia 16 tahun yang langsung direkam IKTP-nya. Di luar dari data BNPB ya. Iya. Itu tambahannya, terima kasih. Oke, keren ya. Cuman ini lebih lengkapnya kita akan nanti berdiskusi dengan salah satu teman dari KPU juga yang akan hadir di sini. Cuma sebelumnya kita mengundang lagi ya hiburan yang bisa mengisi kekosongan teman-teman di sinilah. Bagaimana Kak Irna? Siap Kak Irna untuk hiburannya? Halo Kak Irna yang paling cantik sejagat raya RRI Singaraja. Jadi kita akan bernyanyi ria dulu ya sambil kita akan menunggu lagi nanti beberapa hiburan juga beberapa terima kasih materi Kakak ya. Dias. Silakan. Mohon izin Bapak Silakan. Kepala Sekolah. Selamat pagi lagi. Oke, aku mau sebenarnya nanti Stephanie nyanyi lagi ya, tapi aku mau kasih satu door prize untuk kalian. Ini terkait karena saya dari RRI, saya ingin kasih satu pertanyaan. Acara ini disiarkan di program apa? Ada yang tahu? Di belakang saya ada loh. Ada? Ayo sini, siapa namanya? Maju. Berdiri, minimal berdiri. Oke. Kenalkan namanya dulu, siapa? Halo, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan nama saya Desa Kadek Dwi Pratiwi dari kelas 12 IPS 1. Jadi ini disiarkan pada program RRI Pro 2 Singaraja. Betul nggak Kak Dias? Tidak salah lagi. Yeay! Betul jawabannya adalah di program 2. Thank you. Oke, makasih juga. Ini biar kita agak semangat lagi, kita selingannya nyanyi boleh? Boleh ya? Kalau gitu aku akan mengajak kalian, tahu nggak lagunya Salma, Bunga Hati? Pasti tahu. Ya, nanti sama-sama ya. Yuk kakak Bayu, yuk kita sama-sama dulu nyanyi. Ada yang tahu? Ada tahu? Pasti gak ada yang gerak-gerakan duluan ya. Oke, siap. Yuk nyanyi bareng Kak Bayu. Kak Bayu udah siap Kak Bayu? Siap, thank you. Ada yang tahu lagunya? Ayo yang nanti aku kasih hadiah. Nanti aku bakal lihat. Hah? Mana dia? Sekian lamanya kita tak berjumpa, namun tak sengaja berpapasanku denganmu. Hangatnya yang sama, rasanya yang lama, namun ku kecewa, kau tak apa? Peka. Yo, telah lama ku menunggu dirimu. Salah hatiku berharap padamu, mencari yang tak pasti. Wahai kau bunga hati, ku menanti dirimu. Sekian lamanya. Ayo yang nyanyi pokoknya aku bakal ada komat komit, aku bakal kasih hadiah. Ku denganmu. Katanya tahu lagunya. Refnya ya rame-rame ya. Yo yo. Tuh waga. Telah lama ku menunggu dirimu.
bunyiku, salah hatiku berharap padamu, mencari yang tak pasti. Wahai kau bunga hati, ku menanti dirimu. Bayang, ayo dong, katanya bisa. Selalu untukku. Gimana gerakannya? Biasanya anak-anak TikTok tahu nih. Sekali lagi ya. Sekali lagi pokoknya. Tunjukin dong SMA Negeri 2 Banjar nih. Anak-anak ceria-ceria nih. Telah lama ku menunggu dirimu, coba hubungiku, salah hatiku berharap padamu, mencari yang tak pasti. Wahai kau bunga hati, ku menanti dirimu. Menanti dirimu. Mana nih? Ada yang ikutan kemarin. Kamu tahu, hafal? Tadi ada yang nyanyi barengan ya segala macam. Oh iya. Kemarin siapa yang ikut mewakili sekolah Bintang Radio? Kan Ada? kemarin di sini ada simulasi, ada gini ya, apa Iya, namanya? ada kan? Ada Ada. seleksi di sini kan ya. Ada nggak kemarin ikut? Ada kan, pasti Ada. ada. Itu di mana tuh? Di situ. Oh, bener ya ikut. Dapat tapi ikut nggak? Ikut nggak? Enggak, ikut. oke. Tapi waktu itu SMA Negeri 2 Banjar juga ikut berpartisipasi walaupun belum beruntung. Next siapa tahu ya pemenangnya dari SMA Negeri 2 Banjar. Oh, storytellingnya. Oh, santai. Oke, bener, boleh. Oke, yuk. Saatnya tadi saya udah nyanyi. Kembali lagi buat teman-teman dari SMA Negeri 2 Banjar yang akan menunjukkan kebolehannya. Siapa nih yang tadi mau storytelling? Maju dulu. Aku mau kenalan dulu. Cantik, pendiam kayaknya ya. Lemah lembut, penyayang, serta tidak buang sampah sembarangan. Namanya siapa saya? Nama saya Silent. Bener kan? Namanya Silent berarti? Nah. Oh nggak boleh dong. Oke Silent, kamu mau storytelling apa? Oke, jadi hari ini saya Silent akan menceritakan tentang kisah seorang anak kecil laki-laki bernama Finn yang tersesat di hutan karena tidak mendengarkan omongan ibunya. Nah, oke, jadi bisa saya mulai ya. So, once upon a time, there was a little boy named Finn. He was an active boy. He loves to explore a new place. And his mother always told him, "Don't wander too far or you will get lost." She said, but Finn always answered, "Mom, I already grew up. I can go home by myself," he said. And then one day, Finn saw a beautiful bright red butterfly. And he chased it. "Wait, butterfly, wait," he said. And when he was running to chasing the butterfly, he suddenly realized he was lost in the dimly lit forest. It was so creepy and so dark. He started to crying, "Mommy, mommy." And suddenly he heard his mother's voice. "Finn, Finn, where are you?" And he start go to the voice. And he meet his mother. Then they go home together. So, the moral of the story is always listen to your parents and keep yourself safe. Thank you. Terima kasih Silent. Silent karena kamu udah udah nggak berani tampil. Aku mau kasih kamu karena kamu berani tampil. Terima kasih Silent.
Aku ngomong sama Silent pengennya diem aja. Thank you Silent. Iya, oke. Selanjutnya, nah ini juga salah satu talent yang sangat luar biasa dari SMA Negeri 2 Banjar ya. Yuk sama-sama dengerin puisi dari teman-teman kalian nih. Teman kalian maksudnya bukan teman-teman ya. Ayo yang mau baca puisi tadi siapa ya? Aku sih sudah tahu, cuman biar yang baca puisi memperkenalkan diri buat teman-teman Pro 2 dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official. Hai, kenalin udah ya. Namanya siapa? Udah nyala. Om, ini mic-nya siap dah. Yuk. Oke, jadi nama saya Sinta dari kelas 10B. Ini teman-teman kalian juga nggak? Kakak kelas. Kakak kelas. Oke, berarti kamu adik kelas ya? Iya, sekarang Puisinya apa? ntar aja dengerin. Oh, aku ditantang untuk mendengar. Baiklah, ini dia Sinta. Kita adalah pemilik sah Republik ini. Karya Taufik Ismail. Tidak ada pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Karena berhenti atau mundur berarti hancur. Apakah akan kita jual keyakinan kita dalam pengabdian tanpa harga? Akan maukah kita duduk satu meja dengan para pembunuh tahun yang lalu? Dalam setiap kalimat yang berakhiran, Duli tuanku, tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Kita adalah manusia bermata sayu yang di tepi jalan mengacungkan tangan untuk oplet dan bus yang penuh. Kita adalah berpuluh juta yang bertahun hidup sengsara dipukul banjir, gunung api, kutuk, dan hama. Dan bertanya-tanya, inikah yang namanya merdeka? Kita yang tidak punya kepentingan dengan 1000 slogan dan 1000 pengeras suara yang hampa suara. Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Taufik Ismail, 1966. Tepuk tangannya mana dong? Thank you ya Sinta, kamu udah berani maju. Terima kasih, kembali ke tempat. Oke, izin saya nyanyi lagi boleh? No, lagu Bali mau? Jadi kalau aku mau ngasih informasi dulu bahwa kalau teman-teman mau tahu informasi yang no hoax, jangan lupa kliknya rri.co.id, oke? Nah ini lagunya juga ada di rri.co.id. Tahu lagunya Mang Trianti? Tahu? Tahu nggak? Kenapa aku bawa lagu ini? Karena ini menginspiratif. That's why literasi, kalian harus banyak baca. Kenapa? Di zaman era yang sekarang ini serba hoax, serba bully. No bully ya di sekolah kalian ya? Setuju? SMA Negeri 2 Banjar bebas bully. Karena ketika seseorang bagusnya Mang Trianti ini kena bully tapi dia menunjukkan sesuatu yang sangat berprestasi. Jengah berjuang. Yuk. Sama-sama nyanyi ya, aku bakal kasih mic-nya ini nanti buat yang aku lihat hafal lagunya. Kalian akan tampil di YouTube RRI Singaraja Official. Silakan. Om Bayu.
Siap ya? Aku udah bawa mic 1 nih. Oke. Jadi sungguh lagunya ini sampai yang nonton sampai jutaan orang dan kisahnya nyata soalnya. Oke. Sama-sama ya nanti kalau tahu lagunya. Cintai produk-produk dalam negeri. Ini Mang Trianti ini produk asli Bali nih. Luar biasa. Aku lihat nanti. Mula sing alo merintis tu sing sealoh raga jalanang waris tiang state utsaha lang state nunas ija kesarengin doa restu rerame mula sing alo yen aga sing nanging yen nyerah coba pasti iya jangan mau kalah jani tiang kal jengah apang tiang berubah apang tutur bisa gane membayar refnya sama-sama nanti ya sabar tiang nyalanin karma niki astungkara boleh rezeki rikalanu berjuang ada gena nyampahan hasil ada gena usir rikalanu berjuang yang bertahan demi masa depan. Jadi sekali lagi ya, kalau ngomongin soal anak muda, salah satu anak muda yang menginspirasi ini. Masih muda, berhasil, tapi jengah. Jengahnya apa? Jengah berjuang, bukan makin ya. Iya, betul. Tiang percaya sing ada ne sing mungkin hian raga jangan lan memodalkan yakin diastun keraguan lan sate kecampahan hasilnya jani anggon tiang buktian sabar tiang jalanin karma niki astungkara boleh rezeki rikalanu berjuang ada gena nyampahan di subane berhasil ada gena usir rikalanu berjuang ada gena nyampahan nanging tiang bertahan demi masa depan rikalanu berjuang ada gena nyampahan riku bane berhasil ada gena usil rikalanu berjuang ada gena nyampahan nanging tiang bertahan demi masa depan jani tiang bertahan demi masa depan suksema
Saya kembalikan ke Dias. Terima kasih Kak Irna. Demi masa depan, bener ya. Yang kita lakuin hari ini untuk masa depan kita bersama. Oke, sebelum lanjut dan bahkan udah kita diskusi di awal sesi tadi, dan sesi yang kedua, kami akan mengundang KPU Buleleng. Silakan untuk Kak Arya Suwarnata. Halo Kak Arya. Silakan Kak. Iya, selamat pagi. Karena jobnya sangat padat sekali hari ini ya Kak ya. Jadi harus nafas dulu ya untuk bisa berdiskusi bersama. Sebelumnya Kak Arya kita udah bahas bagaimana mereka simulasi antar sekolah ya. Jadi kebetulan kemarin ada pemilihan OSIS dan lain sebagainya. Itu bisa melatih mereka untuk ke arah pemilih untuk sebagai pemilih pemula seperti itu. Nah, ya. Karena ini juga tadi kita lihat potensi-potensi anak-anak di sini Pak ya. Ada yang bisa puisi, storytelling segala macam. Pastinya di sini teman-teman punya media sosial dong ya. Ada yang konten kreator sejati nggak di sini? Wah. Karena kampanye nanti akan lebih banyak ke media sosial ya Kak Arya ya. Nah, itu bagaimana Kak kalau bisa dijelaskan ke teman-teman di sini nanti bagaimana kampanye ke depannya untuk anak muda harus gimana gitu terkait digitalisasi sekarang kalau dikaitkan dengan Pilkada 2024. Silakan Kak Arya. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Gitu dong ya. Anak muda itu harus kencek suaranya. Jadi selamat pagi Pak Kepala Sekolah, kemudian rekan dari RRI ada Dias dan seluruh teman-teman RRI, adik-adik sekalian yang banggakan, terima kasih. Ampun niki, tiang ada beberapa hal yang miss nih ke. Jadi hari ini tiang ada dua undangan sebenarnya jam 9 dan jam 8. Di awal tiang ACC untuk jam 9. Namun kemarin tiang cek di jam 7 tadi, kebetulan kemarin tiang rakor di Bali Handara. Jadi jam 7 baru cek tadi pagi, bahwasanya jam 8 di sini. Sehingga tiang memaksimalkan untuk mobile ke sini. Terima kasih adik-adik sekalian, perkenalkan nama tiang Putu Arya Suwarnata. Tiang anggota KPU Kabupaten Buleleng, jadi divisi sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia. Tiang ada keturunan darah Banjarambengan tiang. Jadi nenek tiang Banjarambengan, jadi tiang senang sekali. Niki pun Pak Dewo niki kari keluarga. Ibu Sekar niki nenek tiang, keluarga dari nenek. Jadi tiang sangat bersyukur ke sini juga kemarin. Kebetulan juga kemarin ketika penelitian S2 tiang di sini ngambil sampel juga Pak. Nah, Luar biasa. Kebetulan ya, sangat kebetulan. Ya, terima kasih sebelumnya. Jadi adik-adik sekalian, ada beberapa hal yang perlu kita cermati bersama karena kalau tidak dari sekarang kita memulai berpikir bagaimana nanti menentukan arah masa depan kita, tentunya itu akan sia-sia hidup ini kalau saya bilang. Karena bercermin dari pengalaman-pengalaman kehidupan saya bahwasannya dalam hidup kalau tidak punya circle, tidak punya tujuan, tidak punya planning, makanya adik-adik sekalian nanti bisa dipastikan ketika berkeluarga tidak pernah akan mencapai sebuah tujuan. Jadi sebelum lanjut, ada yang tahu lagi berapa hari pilkada? Ayo dihitung, ayo. Ayo. Ya, 12 hari. Pak Regan kasih baju dia langsung. Wah, tepuk tangan dulu. Oke, dicatat saja ya, dicatat nanti sekalian ya. Nama siapa? Yola. Yola, oke, 12 hari benar sekali. Oke. Sampingnya akan memilih apa saja di Pilkada 2024? Nah, tuh. Di awal dari spill tuh. Jangan kasih tahu. Hah? Baru kepikiran, ada yang tahu? Oke, pojok. Pakai kacamata keras suaranya. Bagaimana? Di Kabupaten Buleleng akan mendapatkan 2 surat suara nih nanti yang akan memilih. Apa saja yang akan dipilih? Itu se-Indonesia itu. Ada yang tahu lagi? Oke, yang cewek belakang. Keras suaranya. Memilih apa saja nanti. Jadi adik-adik yang sudah berumur 17 tahun yang akan memilih akan mendapatkan 2 surat suara. Apa saja itu? Terus? Oke, boleh. Maju.
Oke, nanti kita fotoan ya yang dapat baju ya. Jadi sebagai pembuka adik-adik sekalian seharusnya jadi sebagai Gen Z itu melek IT-nya itu sebenarnya sudah bukan melek IT TikTok yang tidak menghasilkan sebenarnya. Jadi kanal KPU Buleleng sudah menceritakan, merekod, memperistiwakan kejadian-kejadian terkait dengan tahapan-tahapan yang sudah kami laksanakan. Jadi per hari ini terhitung ada 12 hari lagi kita akan melaksanakan Pilkada Serentak Nasional tahun 2024. Di mana itu akan memilih calon gubernur dan wakil gubernur di Bali, bupati dan wakil bupati di Kabupaten Buleleng. Kalau wali kota dan wakil wali kota itu adanya di Kota Denpasar. Jadi kita tidak memilih wali kota tetapi bupati. Ini perlu diketahui dulu. Ada yang tahu siapa calon-calonnya mulai dari calon gubernur sama wakil gubernur, calon 1, calon 2, calon 1, calon 2. Angkat tangan. Jangan keramak kerimi, angkat tangan, maju saya kasih hadiah. Ayo. Harus lengkap. Calon gubernur ada 2 calon, 1 dan 2. Calon bupati Buleleng juga ada 2, 1 dan 2. Siapa itu yang lengkap? Ayo. Siapa yang berani? Siapa yang tahu? Nggak ada yang berani? Oke, dengarkan baik-baik. Adik-adik sekalian, Pilkada Serentak Nasional ini akan memilih. Oke, berani? Berani? Ayo. Tapi jangan membaca. Karena apa? Ini adalah pemimpin yang akan dicintai rakyat nantinya. Jadi silakan, harusnya adik-adik sudah banyak melihat di masa kampanye ini baliho, spanduk nama-namanya. Sebagai generasi muda harusnya ngeh di sana. Siapa yang akan saya berikan suara di bilik suara, jangan dikasih tahu kemana-mana, sendiri saja. Tetapi minimal adik-adik tahu semua calonnya. Karena itu sudah ditetapkan oleh keputusan KPU, baik itu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Buleleng. Itu harus clear dulu adik-adik sekalian. Baru adik-adik nanti berguna memberikan hak suara di bilik suara. Adik-adik tidak akan terpengaruh dengan yang namanya politik uang. Karena adik-adik mempelajari, oh trik rekodnya ini visi misinya, program kerjanya. Siapa sih yang ingin saya berikan suara untuk bisa merepresentasikan keinginan saya ataupun harapan saya. Itulah sebenarnya demokrasi. Bukan hanya sekedar siapa pilih, nih bareng. Itu akan berefek nantinya. Efek salah satunya adalah ketika adik-adik tamat sekolah di sini, akan kuliah, pasti ngikut-ngikut. Padahal basic di seni rupa, barang seni rupa, stres yang tamat. Nah ini perlu kita pelajari bersama. Jadi saya sosialisasikan hari ini bahwasannya KPU sudah menetapkan baik di provinsi dan kabupaten untuk calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, mohon didengarkan. Nomor urut 1 itu namanya calon gubernurnya adalah Made Mulyawan Arya. Di situ saja. Kedua, pasangannya calon wakil gubernur nomor urut 1 itu Bapak Putu Agus Suratnyane. Pasangan nomor urut 2, calon gubernur Bapak Wayan Koster, calon wakil gubernurnya adalah Bapak Nyoman Giri Prasta. Untuk bupati dan wakil bupati Kabupaten Buleleng ada 2 calon yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Buleleng. Calon 1 Nyoman Sugakori. Calon wakilnya adalah Gede Suwardana. Calon nomor urut 2. Oke, banyak yang tahu ya. Jadi calon nomor urut 2 untuk calon bupatinya adalah Bapak Nyoman Sujidre berdampingan dengan wakil bupatinya adalah Gede Supriyatna. Siapa yang bisa mengulang? Ayo. Anak muda keberanian penting nih. Ayo. Saya berikan 2 orang tim maju biar saling ingatkan. Nah, 2 orang. Ayo, Ayo maju. Ayo, angkat tangan. Oke, silakan disimpan, nanti akan saya sampaikan kembali. Oh, Jadi itu sudah diberikan. Adik-adik sekalian perlu dipahami bersama bahwasanya Pilkada Serentak tahun 2024 adalah pilkada pertama yang dilakukan serentak se-Indonesia.
Jadi sistem demokrasi yang dibuat oleh pemerintah, kalau dulu niki per tahun dalam 5 dekade tahun niki, selang-seling niki, amon sing pilpres, soto pemilu kada, pilbub. Kalau sekarang dalam satu kesatuan. Ini belum antara pemilu dan pilkada dijadikan satu. Tapi pilpres dan pileg sudah jadi satu kemarin di 14 Februari tahun 2024. Itu. Nah ini adalah sistem demokrasi yang silih berganti. Dan ke depan tidak tahu juga sistem demokrasinya seperti apa, yang pasti hari ini adalah untuk pilkada dilakukan serentak. Agar nantinya tidak ada lagi serentak bupati diganti dalam satu periode 5 tahun. Nah itulah yang dibangun oleh pemerintah hari ini dan adik-adik perlu tahu jadinya. Jangan sampai tidak tahu. Itu. Pilkada serentak dilaksanakan kapan? 27 November, hari Kamis ya. Oke, tepuk tangan dulu. Salah. Hari Rabu. Bagaimana rekan-rekan adik-adik sekalian percaya diri besok olo-olo gini gak aluh gati be. Ini leluh bubusan ngorang. Benar, kadang aluh-aluh blog-blog ini jangan moni-moni lah kadang aluh hati. Makanya screening dari sekarang informasinya. Ini perlu tekankan. Jangan anak muda hanya melihat judul saja di berita, tapi baca dulu. Nyambung nggak antara judul dengan beritanya? Agar nanti generasi muda itu tidak gampang terprovokasi. Generasi muda itu bukan nanti yang malah penyebar hoax. Ini penting. Jangan sampai adik-adik sudah nge-share, ada masalah, baru adik-adik panik. Itu. Nah, dalam perjalanan adik-adik sekalian, KPU Kabupaten Buleleng itu sudah melaksanakan beberapa tahapan. Baik tahapan perencanaan, aturan yang dilakukan oleh KPU RI yang kemudian dijalankan oleh KPU Kabupaten Buleleng sebagai pelaksana teknis. Kemudian kami juga sudah membangun atau membentuk badan ad hoc. Kemudian calon perseorangan juga sudah terlaksana di Kabupaten Buleleng. Sampai akhirnya calon yang diusung oleh partai politik pengusul sudah ditetapkan juga, sehingga apa yang tadi saya sampaikan itu sudah berjalan dan sampai hari ini sudah terlaksana masa kampanye. Dan dalam masa kampanye itu ada kegiatan-kegiatan, salah satunya adalah debat pasangan calon. Ada yang tahu Bepeng Kude debat di Kabupaten Buleleng? Angkat tangan? 2 ya. Tanggal berapa saja? Harus lengkap tahu. Oke, keliru masih sedikit. 23 Oktober benar, lagi 1. Ada yang tahu? Oke, adik-adik sekalian saya akan screening lagi. KPU sudah menetapkan 3 kali debat pasangan calon yang terlaksana di televisi TVRI dengan relay-relaynya dan tim RRI juga salah satunya yang menyiarkan secara radio. 3 kali debat. Debat pertama sudah terlaksana pada tanggal 23 Oktober. Hari apa kira-kira? Rabu. Alo gati sama pilkada juga Rabu betul. Kemudian tanggal 12 November hari apa kah? Selasa, Rabu, 3 kali tanggalannya benar nih. Oh. Dan ini akan terlaksana pada tanggal 20 November, debat ketiga hari apa? Rabu. Benar. Jadi itu adik-adik sekalian. Ada yang tahu tadi berapa kali debat, tanggal berapa saja, hari, tanggal, bulan, tahun? Ya, maju. Maju langsung ada. Sing negak, maju berdiri. Yuk, silakan. Anak pramuka tuh pasti cager. Ya. Tes. Baik, sebelumnya izin Bapak-Bapak, perkenalkan nama saya Gede Kresna Uretama. Saya dari kelas 1253. Untuk tanggal debatnya yaitu yang debat pertama 23 Oktober 2024 hari Rabu. Yang kedua yaitu tanggal 12 November 2024 hari Selasa. Dan debat yang akan datang yaitu pada tanggal 20 November
2024 hari Rabu. Terima kasih. Oke. Ada yang belum berumur 17 tahun di sini? Ada. Coba angkat tangan. Yang belum 17. Yang Ada. November ini 17 ada. Ini berarti belum 17 di November 27 ya? Hah? Oke. Jadi yang lainnya 13? Oh udah 18 ya. Pemilu kemarin udah ikut berpartisipasi. Kenapa belum? Oh baru ya. Oke. Berarti sudah cek DPT online. Nah, cek nanti sudah terdaftar sebagai pemilih apa enggak? Karena adik-adik sudah bisa memilih. Kalau belum segera nanti ke kantor desa. Hubungi PPS setempat agar terdaftarkan. Oke? Baik adik-adik sekalian, saya akan merangkum semua karena waktu sudah sedikit Diki, mepet. Nanti kita diskusi lagi di lain kesempatan. Ada beberapa hal yang ingin saya tekankan. Pertama, Pilkada serentak di Kabupaten Buleleng khususnya akan terselenggara pada hari Rabu tanggal 27 November tahun 2024 yang akan memilih calon gubernur dan wakil gubernur Bali serta bupati dan wakil bupati Buleleng. Ya, jadi sampaikan, pastikan adik-adik yang sudah berumur 17 tahun cek data diri, dicek DPT online. Kalau belum terdaftar tetapi sudah berumur 17 tahun pada saat 27 November besok, itu silakan mengunjungi kantor ataupun sekretariat PPS setempat. Sampaikan bahwasanya saya sudah berumur 17 tahun, saya ingin ikut memilih dalam pilkada tahun 2024 ini. Sampaikan itu agar data adik-adik diproses. Adik-adik sekalian, terima kasih. Mudah-mudahan adik-adik berkenan nanti mengikuti sosial media kami. Di sana sudah kami sampaikan banyak hal terkait dengan tahapan-tahapan dan hari ini kita fokus kepada proses logistik, kotak suara, proses BIMTEK terkait dengan tungsura, perhitungan suara dan rekapitulasi. Kemudian juga di SDM di Tiang, masa kampanye sampai tanggal 23 November. Mudah-mudahan Buleleng aman, adik-adik bisa menjaga, membantu kami dalam hal memberikan informasi terkait dengan tahapan-tahapan. Jawab dengan keras terakhir, kapan pilkada di Kabupaten Buleleng tahun 2024? Hari apa? Udah rekaman surat suara. Memilih apa Den? Nah, serempak anggap berserempak. Baik, Bapak Ibu sekalian, adik sekalian, terima kasih. Mari kita duduk dengan Parma Santi, Om, Santi, Om. Keren Karya Suwarnata ya. Kabar bahagianya kita lanjutkan diskusi tanya jawab di sini ya. Sampai akhir nanti kita akan kontrol juga dengan hiburan-hiburan nantinya. Dan ini sebelum lanjut, siap ya nanti untuk menyoblos? Tidak golput? Luar biasa. Oke, sekarang kita akan mengundang teman-teman di sini yang punya pertanyaan ya. Siapa yang punya pertanyaan? Coba angkat tangan dulu, angkat tangan. Yang punya pertanyaan untuk Kak Arya Suwarnata karena sudah mengikuti diskusi dan juga pemaparan dari Kak Arya dari KPU Buleleng sendiri ya. Di awal udah kami ingatkan, yuk adik-adik ada yang pertanyaan silakan ditulis dan ditanyakan ketika sesi tanya jawab sudah dibuka ya. Oke, siapa mungkin dari panitia bantu teman-teman yang punya pertanyaan? Karena acara ini disiarkan langsung ya melalui Pro 2 lewat 105,4 FM termasuk juga di YouTube RRI Singaraja Official. Jadi akan kita kembalikan on airnya ke Pro 2 ya, acara berikutnya di Pro 2. Namun untuk acara kita hari ini kita lanjutkan via YouTube channel aja ya, RRI Singaraja Official. Oke. Yang belum subscribe silahkan subscribe YouTube-nya, sekali lagi RRI Singaraja Official. Oke. Oke, baik, ada yang bertanya silakan. Untuk sesi pertama dengan siapa silakan? Kakak untuk mikrofonnya. Di depan ada satu. Ya. Yang kedua, nanti hubungin panitia ya. Kak, saya Kak yang kedua. Nanti langsung ditunjuk ya. Nama langsung pertanyaannya. Cek. Oke. Maju ke depan boleh Kak? Yuk. Nah, silakan.
Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Komang Damayanti Mei Cahyani dari kelas 12 MIPA 2. Oke, pertanyaannya, untuk pemilihan nanti itu kan dilaksanakan dalam 1 hari di tanggal 27 November 2024. Nah, kondisi kita hari ini kan tidak diketahui nih nanti ke depannya. Dan kita dipastikan akan diminta untuk datang ke pos-pos tertentu dalam pemilihan. Nah, kalau misal kita berhalangan dalam artian kita sakit atau sedang di rumah sakit, itu gimana ya Kak ya konteks milihnya? Oke, terima kasih. Keren sekali. Bagaimana Kak Arya, langsung atau disimpan dulu ke pertanyaan berikutnya dulu? Lanjut dulu, ya baik. Siapa lagi? Iya silakan. Dengan siapa? Berikut dengan pertanyaannya. Ayo. Melangkah menuju. Mas, singlah pertanyaan nih. Simpan ya, benar-benar harus diungkapkan semua pertanyaannya. Mumpung ada Kak Arya di sini. Silakan. Cik. Baik, sebelumnya mohon izin, perkenalkan nama saya Niketut Nia Mulia Antari, siswi dari kelas 12 MIPA 1. Baik, untuk pertanyaannya, jadi begini, mungkin di lingkungan sekitar masih kental dengan adanya sogokan dari pihak yang mencalonkan. Jadi misal kalau ada penduduk di sekitar mendapatkan sogokan tersebut, apakah ada hukum yang diatur ataupun sanksi yang akan dikenakan untuk penduduk tersebut ataupun sanksi yang dikenakan dari pihak yang mencalonkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Atau ada mungkin pertanyaan yang ditujukan kepada sekolah, teman-teman juga boleh ya, kepada pihak KPU juga boleh. Oke, ada lagi? Hayo, harus ada nih. Ya, siap, silakan. Berapa pertanyaan nih, Kak Arya? Wah, sekuat. Cek. Oke. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Putu Gursi Utama, saya dari kelas 12 MIPA 1. Saya pengen bertanya kepada Bapak, jika semisal kan saya itu kan tinggalnya di daerah Dencari, kemudian pindah ke daerah Buleleng, kan itu kan sistem pencoblosan itu kan menyesuaikan dengan desa asalnya kan. Apa yang dilakukan biar kita bisa ikut mencoblos dan tidak ikut golput gitu Kak? Siap, terima kasih. Lagi sekali. Oh tadi yang cewek. Oke, 4 pertanyaan di sesi yang pertama, silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Nilo Stefani Sugidataleni dari kelas 12 MIPA 2. Jadi tadi menyambung pertanyaan dari Nia, saya ingin bertanya, kan mumpung Kak Arya itu dari pihak KPU, ada nggak sih caranya untuk melihat calon-calon itu melakukan kecurangan? Mungkin itu aja sih Kak, terima kasih. Gimana Kak Arya, siap? Ada Sangat lagi? Siap, oke. Oke, sesi pertama cukup ya 4 ya. Yang pertama saya akan jawab pakai pakai kacamata nanti yang tidak hafal namanya. Jadi saya doakan tidak ada yang sakit pada saat hari Rabu tanggal 27 November tahun 2024. Kalaupun sakit, dari sekarang dikondisikan berkomunikasi dengan keluarga. Kalau dalam aturan boleh dijemput asal antara saksi dan panwascam itu memberikan izin. Ada aturan soalnya karena kalau kita berikan ruang terbuka di sana kita nanti dikiranya mobilisasi. Karena hakikat ataupun poin daripada pilkada demokrasi adalah masing-masing warga masyarakat itu yang hadir berkenan dengan semangat tanpa ada paksaan. Dengan konsep langsung umum bebas rahasia. Nah, yang kedua, bisa nanti diantar sama keluarga. Amun semangat, anggap nih nah adalah. Saya semangat pokoknya saya harus datang, saya datang. Walaupun saya sakit, diantar. Nanti ketika memang sakit diantar akan menjadi prioritas. Begitu datang langsung kita eksekusi, berikan ruang untuk langsung mendapatkan surat suara untuk mencoblos. Itu. Jadi disabilitas, rentan, orang sakit yang semangat itu sudah diprioritaskan di TPS. Ya, tapi mudah-mudahan tidak ada yang sakit. Itu ya. Nah yang kedua, beli yang pakai kacamata juga, ada proses DPTB namanya. Jadi proses pindah memilih. Nah dari sekarang, beli nanti ke desa A umpamanya, sampaikan Pak Tiang akan pindah memilih ke desa B. Asal dalam satu kabupaten masih tetap mendapatkan 2 surat suara. Kalau lintas kabupaten
baru hanya mendapatkan 1 surat suara. Gubernur saja dapat. Ngenten ya. Dan kalau ada yang dari luar ingin mencoblos sudah pasti tidak bisa. Ya, beda dengan Pilpres. Kalau dulu waktu pemilu yang dari luar daerah ketika dia membawa surat gini hanya mendapatkan 1 karena dia lingkupnya nasional. Dia memilih walaupun dia dari Jawa dia ke Bali dia dapat pemilihan presiden saja. Sama dengan halnya ini. Enten. Hanya saja ketika umpamanya beli nanti nyoblos di Tabanan, ngurus surah pinat memilih, hanya mendapatkan 1 surat suara untuk memilih gubernur dan wakil gubernur saja. Karena hak untuk bupati di Kabupaten Buleleng sudah hilang. Tidak mungkin dong orang Buleleng memilih calon bupati Tabanan, contoh seperti ini. Paham kan? Nah, kemudian yang ketiga pertanyaannya terkait dengan bagaimana sih cara melihat kesalahan. Jadi KPU tugasnya adalah pelaksana teknis. Kami itu bukan tugas mengawasi, yang mengawasi itu adalah lembaga Bawaslu, Badan Pengawasan Pemilu. Jadi ada 3 lembaga yang dikatakan sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Yang pertama Komisi Pemilihan Umum, yang kedua Badan Pengawasan Pemilu, yang ketiga DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Itulah yang akan melaksanakan tugas. Secara teknis, aturan, logistik KPU yang menyiapkan. Proses ini diawasi oleh Bawaslu. Ketika ada pelanggaran, DKPP lah yang mengadili. Secara mekanisme, struktur organisasinya seperti itu. Nah, adik-adiklah ini sebenarnya sebagai pengawas partisipatif sebenarnya. Mengawasi proses, baik dari proses tahapan yang dilakukan oleh KPU, kemudian proses ketika ada permasalahan-permasalahan. Itu. Terkait dengan money politik, jadi kembali lagi adik-adik sekalian. Jadi adik-adik secara personal sudah memiliki pilihan. Yen jani bange rezeki, ambil saja. Tetapi jangan adik-adik menjadi pragmatis, politik praktis. Itu yang tidak boleh. Ngaku nyanan me pak, aliangnya suara pak. Padahal efeknya keras nanti. Tetapi dan kemudian adik-adik diundang dalam setiap kegiatan, tidak ada komitmen yang mengikat, tidak dituntut untuk gimana-gimana, ya rezekinya adik-adik. Karena di bilik suara nanti, adik-adik dan Tuhan saja yang tahu. Tidak ada yang akan mengetahui, kecuali adik-adik gembar-gembor. Beda lagi. Makanya udah clear sebenarnya, langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil tuh di bilik suara hanya personal dan Tuhan yang tahu siapa yang diberikan hak pilihnya. Ada lagi yang belum yang jawab ya? Ada 4 tadi kayaknya. 3. Lagi satu tadi ya? apa? Melihat sanksinya gimana? Gimana tadi Ampura? Oke. Ya. Nah ini juga Perbawaslu kemarin menyatakan di pilkada antara pemberi dan penerima itu kena sanksi. Kalau ditemukan. Ya kalau tidak ya silakan. Artinya kembali lagi, kalau ketemu ada sanksi. Saya tidak menyampaikan bahwasanya silakan. Jadi itu ada konsekuensi sekarang di pilkada antara pemberi dan penerima ketika ditemukan oleh Panwas, ketika ada laporan dari masyarakat, terbukti ada dukung fisik, terbukti bersalah dan diindikasi memang menerima dan memberi, yaitu bisa dilaporkan dan menerima ada sanksinya. Boleh, nggih, sampaikan di Bawaslu kan di desa ada PKD, di kecamatan ada Panwascam, di kabupaten ada komisioner Bawaslu, Kenten. Makanya searching ada kontak person kok untuk pelaporan di Bawaslu kok. Buka saja Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Buleleng, ada call centernya. Di sana saja dilaporkan secara personal jika menemukan. Kedua, dia masih adik-adik marbang itu ngali-ngalin jadi, cen pon adik ini nah. Itu juga ngalih ke gitik namanya. Itu artinya pengawasan partisipatif itu adik-adik ikut memberikan pemahaman sebenarnya. Amun bertepuk gitu Pak, anak waktunya Pak Arye ngorang. Perbawaslu dalam pilkada dikatakan antara pemberi dan penerima kalau ditemukan oleh Bawaslu atau dilaporkan oleh masyarakat dengan bukti itu akan mendapatkan sanksi Pak. Ini yang dinamakan pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh adik-adik sekalian. Boleh. Oleh karena itu mari pahami bersama, jangan juga adik-adik nanti kayak Bawaslu nanti. Ayengan ken Bawaslu masih nyana mengawasi nih.
Jadi perlu dipahami, yen pas ketemu, kentan ada nih soleh, adik-adik mampu memberikan pengetahuan dan menjelaskan sangat luar biasa. Itu sebenarnya harapan yang ingin kita sampaikan. Oke? Paham ya? Pidan pilkada nih? Hari apa? Uling jam kuda sampai jam kuda waktunya ke TPS. Jam 7 sampai jam 1. Aneh bajang-bajang nih, amun buling selidan, lakar nyoblos, sekenang malu ke TPS. De main game malu jak timpale nyan kalah main game, sengitan payu nyoblos buong. Ya, banyak terjadi seperti itu soalnya, melali malu ya. Nyambel lekati be. Megerengan jaga kabak, nejok buong pasti ke TPS. Makanya, ama bengelah niatan, anak itu masih ama mendemenan, saling support. Semengan tuh jam 7 bu, yang bangun kaya, ayo ke TPS. Kan manis kan, ada alasan nyemput, seret. Oh, TPS beli bakso, mulai terus melajah, melampang dari anak sukses. Ya, oke? Sepakat ya? Sepakat. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak. Ya. Luar biasa ya, pertanyaan tanpa notulen, ingat semua pertanyaan dan berikut dengan jawabannya. Keren Arya Suwarnata. Nah tapi sebelumnya kita akan dihibur lagi sama Kak Irna ya, dengan lagu-lagu miliknya dan cover dari Kak Irna ya. Tapi ini kita akan kembali lagi, jadi pastikan teman-teman juga punya pertanyaan lagi ya. Karena kita fokuskan ke teman-teman di sini, ada pertanyaan kah? Mumpung ada Bapak Kepala Sekolah, juga ada Kak Arya dari KPU Buleleng, akan menjawab segala pertanyaan kalian. Sebelumnya kan udah kada bilang tuh, berapakah pertanyaannya? Banyak, sebanyak mungkin. Oh ya, semua tanyakan. Oke, Kak Irna, halo. Nah, halo. Suaranya. Terima kasih Kak Dias. Tapi sebelum saya mau menyampaikan sesuatu bahwa nggak afdol kalau mohon maaf, mohon izin. Saya mau ngasih informasi sama adik-adik, siapa yang kemarin ikut Bintang Radio di sini, mewakili? Oke, tahu nggak kalau Bapak Ketua Divisi Sosdikli, Parmas dan SDM alias Pak Putu Arya Suwarnata ini pernah menjadi juara pertama Bintang Radio RRI Singaraja. Mewakili waktu itu kemana Pak, mohon izin? Ke Manado, Medan, Papua. Tuh. Oh, luar biasa. Jadi kayaknya kita nanti bakal meminta beliau untuk nyanyi ya. Oke. Mungkin lagunya di confirm dulu sama teman-teman B. Mohon izin Pak Arya nggih. Saya sekarang mau ngajak Stefani dulu. Stefani. Nah, ini minta tolong untuk Mas Om Bayu. Lagunya Tak Segampang Itu untuk Stefani. Mungkin ya Pak Arya nanti abis Stefani nyanyi ya. Sini sayang. Lagunya apa tadi? Oh iya, Tak Segampang Itu. Nggak apa-apa deh, pakai ini dulu deh. Yuk, tes. Waktu demi waktu, hari demi hari, sadar ku telah sendiri. Kau telah pergi jauh. Ternyata ku rindu. Tes di depan masih pantaskah ku untuk bersamanya, karena hati ini inginkan Semuanya. tak segampang itu ku mencari penggantimu, tak segampang itu ku menemukan
segampang itu ku menemukan sosok seperti dirimu. Cinta, kau tahu betapa besar cinta yang ku tanamkan padamu. Mengapa kau memilih untuk berpisah? Seperti dirimu cinta, kau tahu betapa besar cinta ku tanamkan padamu. Mengapa kau memilih untuk berpisah? Kau memilih untuk berpisah. Kamu tadi udah dapat ini belum? Belum ya? Oke. Biar tahu nih kakak dari KPU bahwa Stephanie udah dapat hadiah dan juga dari RRI. Di foto dulu, Cis. Oke. Foto dulu. Oh, tunggu sayang. Stephanie, tuh sama kakak KPU di foto dulu. Foto sayang. Nah itu. Nah, tunjukin. Sip. Thank you. Gimana, udah siap nih dengerin juara 1? Juara 1 yang mewakili RRI Singaraja ke Manado, wah kemana-mana pokoknya. Sekaligus yang mengisi acara pagi hari ini ya. Kita panggil. Panggil namanya yuk, boleh? Oke boleh, silakan. Tepuk tangan dulu dong. Cek satu cek. Mudah-mudahan saya bisa nyanyi ya. Oke, ini saya cari lagu yang agak viral biar semua nyanyi. Sepakat ya? Yang tahu lagunya nih udah musiknya udah mulai. Agak angkat dikit musiknya. Sirake sanetain terasa yang rindu walau tu sing taen si deket-deketan seperti ning tanah sing bani nyambatan ulian beli sekali duit yang beli ngejohin takut pesan kilangan yening pakin beli takut nyakitin. Tepuk tangan dong. Nanti di rap kita nyanyi sama-sama ya. Beli sadar boya beli ne arepang adi beli sadar sola beli ngai adi sing nyaman yenda diban ngelebang yenda diban nyudang abang sing anu ada rasa seneng beli rindu petang bakat anggon kena bekeside beli lakar ngetahan SMA 2 Banjar Megendik pun kengke. Paling mekah ngadeng jani suwon mengarepang adi ulian sakit kena anang rindu pedidi apa pun
rindune sing kewalas. Lunat tangan iki boleh habisan. Semoga terhibur adik-adik nggih. Semoga nanti adik-adik mampu membantu KPU dan RRI juga dalam memberikan informasi, mengajak masyarakat untuk hadir pada hari Rabu tanggal 27 November tahun 2024 ke TPS-nya masing-masing. Nggih. Beli sadar boya beli ne arepang adi, beli sadar sola beli ngai adi sing nyaman. Yen dadi ban ngelebang, yen dadi ban nyudang, abang sing anu ada rasa. Semene beli rindu, peteng bakat anggun kena. Apa kesida beli lakar ngelahan. Ben cepat mengenai sarang-sarang. Kene sakene tresnai nadi sing tawa tanggune wite paling lah kanggo ngadeng jani tuwon mengapang adi ulian sakit kena nanang rindu pedidi apa buen rindune sing kewalas, rindune sing kewalas. Oke, matur suksema. Ya, terima kasih banyak. Keren gak? Keren apa lagi dulunya, keren banget gitu ya. Oke, saatnya aku mau ngajak 15 orang maju dulu untuk menerima hadiah dari KPU yang belum dapat. Yuk, silakan. 15, cepetan. Cepat yang dapat tadi ayo. 15. Hitung ya. 7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15. Sabar. 15 pokoknya. Sabar. Gah, sampai mana itu? Ya, sudah ya, kita akan sama-sama melihat langsung pemberian hadiah dari KPU. Pegang dulu ya, nanti ada foto dulu sama kakak KPU-nya tuh. Terima kasih semuanya, luar biasa. Sudah? Lihat ya, lihat kakak yang di sana mau difoto bareng dulu, tunjukkan KPU-nya, kepemilihan umum. Iya betul. Yuk. Foto 1 2 3. Cheese. Kim. Udah? Siap, terima kasih, kembali ke tempat. Baik, terima kasih. Kita kembalikan acaranya ke Kakak Dias. Terima kasih Kak Irna, terima kasih banyak. Silakan. Gimana? Disimpan dulu hadiahnya, ya. Oke. Sekarang kakak mau beralih dari teman-teman ya. Kalian juga mempersiapkan dulu beberapa pertanyaan di sesi yang kedua ini ya. Tapi sambil menunggu teman-teman bertanya, kita akan tanyakan lagi dulu ke kepala stasiun, mohon maaf. Kepala sekolah ya, SMA Negeri 2 Banjar. Pak, ada nggak kolaborasi yang pernah atau akan dilakukan dengan KPU untuk Pilkada 2024 ini? Oke, baik. Terima kasih Kak Dias. Pak Putus, salam kenal.
Kalau kami di SMA 2 Banjar ini satu kehormatan ya, jadi satu kebanggaan. Jadi KPU apalagi ini ternyata putra Banjar Ambengan sendiri. Iya, yang hadir. kebanggaan. Luar biasa bagi juga. kita ya. Baru saya tahu ini, nanti mungkin kita perlu diskusi banyak ini Pak Putu. Ya sebenarnya ruang seperti ini yang kami perlukan. Jadi kepada anak-anak pemilih pemula memang perlu ruang-ruang diskusi kayaknya. Tadi kan diskusinya luar biasa, pertanyaan-pertanyaan anak-anak ya. Ini yang perlu diperlukan. Cuman memang ya ini salah satu pertanyaan kami juga dari salah satu pemimpin lembaga. Kenapa mereka tidak diberikan wadah untuk mungkin semacam, kalau mungkin kampanye agak tanda kutip ya, tapi mungkin sosialisasi lah. Sosialisasi yang mengarahkan anak muda seperti ini. Tapi ruang inilah luar biasa bagi kami. Tetapi kami dari kelembagaan tidak menutup itu. Kalau di tingkat kecamatan apa namanya Pak Putu ya? Ya BPK. Nah, PPK ya. Nah itu kami rutin bekerja sama dengan tim PPK. Kalau tidak salah sudah 2 kali. Tahun lalu juga sudah pernah juga. Kalau di Pilpres kemarin beliau hadir sekali, kemudian persiapan pilkada ini sudah hadir duluan. Jadi rutin kami laksanakan dengan PPK dan hampir sama seperti ini ruang diskusinya dari tim PPK khusus yang mendampingi. Itu ya. Tapi untuk kegiatan-kegiatan ini yang apalagi dihadiri dengan artis ternyata. Wah, artisnya RRI Nasional. Artis dari Banjar Lambengan ya. Jadi sangat kami perlukan untuk membuka ruang-ruang diskusi semacam ini. Mudah-mudahan ke depan ada ruang-ruang sosialisasi dari KPU. Terima kasih. Oke. Bagaimana Kak Arya menyinggung dari pertanyaan Pak Made, kalau adakah program khusus atau kampanye kreatif misalnya yang melibatkan anak-anak muda gitu untuk ikut sedikit terlibat gitu dalam Pilkada 2024? Oke, sebenarnya kembali kepada konsumsi masyarakat. Jadi kalau jelek ngomong niki setiap minggu undang KPU ini masalah Pak. Kalau memang perlu kan Kenten. Makanya tiang membuka ruang karena dalam setiap bulan itu mulai dari PPK dan PPS, dari kecamatan dan desa, kemudian di kabupaten itu secara kontinuitas melakukan sosialisasi Pak. Makanya tiang membuka call center kemarin jadi bagi masyarakat Buleleng yang belum sekali pernah mendengarkan dan ingin mengetahui terkait dengan tahapan, itu bisa hubungi KPU di desa mana, nanti kita yang datang. Jadi sampai seperti itu karena jangkauan kita juga kan terbatas Pak. Kita sudah mengupayakan dari jajaran PPK dan PPS untuk mensosialisasikan, terkadang kan kendala waktu juga di masyarakat. Oleh karena itu kita buka ruang bagi masyarakat yang ingin. Jadi kita berikan informasi, kita hadir di sana. Mudah-mudahan responsif dari masyarakat dengan kita membuka ruang adanya komunikasi 2 arah nih Pak. Kenten sih Pak. Ya. Oke. Terima kasih Kak Arya. Pak Made ada yang disampaikan nggak untuk siswa-siswa di sini? Tapi sebelumnya sudah ada pertanyaan atau adakah pertanyaan? Ada? Ada? Oh ada 2 orang, 3 orang, oke 4 orang, 5 orang. Oh my God. Masih banyak hadiahnya. Masih banyak. 8 hadiah loh. Oke, kita lempar lagi ke teman-teman pertanyaannya ya. 9. Boleh, panitia mohon dibantu. Siapa yang mau bertanya langsung ke panitia. Oke, kita cari 9. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berkurang nih. Yuk angkat tangan dulu yang konsisten. Ya, silakan 8 orang ya, silakan maju aja kalau gitu aja. Saya dengan pertanyaan pokoknya. Hayo, maju aja. Arya, karena tidak ada notulen di sini, mohon diingat pertanyaannya. Oke. Ayo biar kelihatan silakan ya. Wajah-wajah cantik dan ganteng biar kelihatan di YouTube, silakan. Aturannya adalah jangan ada pertanyaan yang sama. Nah. Kalau memang pertanyaannya sama, silakan mencari pertanyaan lagi. Iya. Jadi dimulai dari yang kiri nanti. Ya. Gimana? Oh boleh dari situ, dari kiri katanya dulu, dari kiri ya. Pintar sekali saya dulu. Oke, enggak masalah. Oh dia udah pegang mic ya. Boleh, bisakah? Oke, bagaimana? Cek.
Katanya dari yang kanan ya, udah, enggak apa-apa. Oke. Oke, dibuka aja catatannya yang banyak pertanyaan. Kitabnya dibuka dulu. Perkenalkan, nama saya Nilo Sri Wilantari dari kelas 11A. Izin bertanya, Pak, untuk yang di luar negeri gimana cara mencoblosnya? Kalau untuk pilkada nih ke di luar provinsi dan singidang nyoblos, Bu. Kecuali dia pulang. Kalau pemilihan presiden baru ada PPLN, Bu. Jadi ada panitia khusus untuk luar negeri. Kenten. Tapi untuk pilkada sementara ini amonnya ya mulih astung kare gidang nyoblos, Bu. Amun sing ya berdoa saja supaya lancar. Kenten sih ya. Oke, makasih. Baik, perkenalkan nama saya Feriska dari kelas 12 MIPA 3. Jadi menyambung pertanyaan yang tadi saya juga sempat baca ada yang namanya kayak SKS gitu ya kalau nggak salah, yang keliling gitu. Katanya dia bisa ke luar negeri. Apakah itu jawabannya mirip dengan jawaban Bapak Oke, tadi? perlakuan luar negeri itu dilakukan pada saat pemilu. Jadi pemilihan presiden itu. Jadi yang luar negeri itu warga masyarakat ada diberikan ruang, tetapi untuk pilkada tidak. Pilkada itu hanya memilih kepala daerah soalnya. Berarti dia nggak nyoblos ya? Ya. Jadi di sana, kecuali makanya siapa tahu nanti adik bisa main mulai lu pokoknya son nyablos ben keluar negeri. Kan bisa siapa tahu kan gitu loh. Ya, bagaimana karya terhitung pertanyaan yang sama atau tidak? Oke, nah Bang, Saya izin menambahkan. Oke, siap. Oke, saya akan sekian. bertanya dulu kalau gitu. Kalau tadi pertanyaannya sama, saya ingin bertanya. Coba sebutkan siapa calon gubernur pasangan calon 1 dan 2. Saya kurang tahu sudah melengkapnya Kak kalau. Tadi saya udah mengulang kan? Berapa kali saya ngulang? Saya short long memory term gitu Kak, saya nggak bisa nginget Oke, lama-lama. berapa surat suara yang akan didapatkan di TPS? Kenapa? Berapa surat suara yang akan didapatkan di TPS ketika mau nyoblos? Apa saja? Untuk yang nyoblos gubernur sama bupati. Apalagi? Oh ya, gubernur, gubernur sama wakil gubernur, dan bupati dan sama wakil bupati. Hari apa nyoblos? Rabu. Debat kedua hari apa? Tanggal berapa? 20. Debat kedua. Oh, debat kedua itu 20. 13 Oktober ya? Gimana? Oke. Oh ya, 12 November. Hari? Selasa. Oke, ya, berikan. Sudah. Yuk sama-sama langsung sana. Baik, perkenalkan nama saya Kade Indra Ferdiani, saya dari kelas 12 MIPA 1. Izin bertanya Bapak, jika ada remaja berusia 16 tahun, namun pada hari H-1 atau pas pencoblosan itu baru berusia 17 tahun, itu bagaimana kebijakannya? Oh, dari sekarang udah bisa dicek. Makanya sekarang dicek, dihitung apakah ada nanti sebelum 27 November berumur 17, dari sekarang ngurus ke PPS. Oh, gitu ya. Di kantor desa, sampaikan, Pak, yang jadikan umur amuni, ini KTP tiangi, amun koneng lah KTP, akte ada. Nah, kalau kita hitung Pak, yang di tanggal 15 November, di tanggal 25 November, itu berumur 17 tahun Pak. Nah, tiang informasi dari KPU kemarin, tiang sudah boleh nyoblos Pak. Gimana caranya? Nanti diberikan dah formnya. Ya, terima kasih ya Pak. Oke. Saya nggak lu-aluan gitu pertanyaan, jadi yang mang tanyaan lalu. Nyen calon gubernur, nyen calon bupati nomor 1 dan 2. Nyoman Sugawekori. Ya silakan, saya enggak tahu nih, saya bertanya nih biar dikasih tahu. Betul enggak? Harus ingat ini anak-anak yang harus nyoblos kan sing tawang nyan bang surat suara nak oleh luar terima nyan kan salah Ben. Nyoman Sugawekori. Yang keras tegas kasih tahu teman-temannya. Nyoman Sugawekori sama Gede Suwardana. Itu nomor urut berapa? 1. Terus nomor 2? Nyoman Sudirja sama Sujidre. Dengan? Sama Gede Supriyana. Benar? Benar? Oke, nak bebenah nih, Kang. Iya. Elah dijak KPU jak RRI. Perkenalkan Pelih nama nih, Bang saya Adiah. Nibutumi Ariantini. Jadi saya dari kelas 12 bahasa 1. Pertanyaan saya sedikit gelap. Jadi bagaimana Gelap itu, Pak? Ya,
tentang bagaimana jika beberapa hari sebelum pencoblosan salah satu dari calon meninggal dunia. Apakah wakilnya akan mewakilkan untuk tetap naik atau terjadi pemilihan ulang? Terima kasih Bapak. Oke. Bang, baju amun ada ban ada dadu nih. Dadu, Bang. Catat nomor HP ya. Ini kembali ke regulasi nanti. Ini bagus pertanyaannya. Hamin 1 udah ngalahin calonnya ke kengkenang lah karangannya gitu loh. Iya kan? Ya, saya juga baru kepikiran. Saya akan tanyakan nanti saya WA terkait itu. Makanya dia kasih 2, dia kelenger mana nih. Jangan. Yang saya kekena nih kamu, mau kekena hati. Masih muda nih karya masih muda. Oke. Putu Mila luar biasa nih. Mendap-mendap gelap jok kamplang ini paling gantian nyawa. Oke, 1 kali 24 jam nanti mungkin di WA saja yang akan jawab nanti. Iya, oke. Nanti sampaikan ke teman-teman ya. Oke. Udah, silakan. Tiang nak fair deh, namun bakat tiang jawab, namun sing pasti belum nyandang kan. Yang penting jadi tiang takonang gitu loh. Baik, perkenalkan. Dia jadi ngorain Hamin 2 ngalahin ben-bennya. Baik, perkenalkan nama saya. Oke. Dengarkan ya. Perkenalkan nama saya Desa Made Eva, saya dari kelas 12 IPS 3. Pertanyaan saya, jadi seumpama kalau ada yang dapat kartu pemilu tetapi tidak bisa datang ke TPS karena lagi merantau, apakah ada sanksinya? Oh, enggak ada. Hak konstitusi sebenarnya, tetapi sebagai warga negara yang baik harusnya kan datang. Sing pedalem KPU nih, megadang-gadang, ngencanang logistik, ngencanang kampanye, ngencanang data pemilih, ngencanang debat, sosialisasi, ngabang baju, ngibur aji gending, masa sing tak kerja nih 1 hari den. Mih tega saja berarti nggih. Ya. Tetapi secara aturan tidak ada sanksi. Harusnya ada sanksi moral personal. Karena apa? Ketika warga masyarakat tidak memilih, jangan sampai nanti warga masyarakat memprotes terhadap siapa yang akan menjadi pemimpin. Harusnya juga malu minta fasilitas nantinya. Nuntut penyanaan, woi jalannya kene padahal si nyoblos. Kan lah artinya sebenarnya kan? Ada cara adik-adik sekalian, beseng bareng dini jani ngepel, galak jadi boy kene pel-pelane kene kan sengitan jadinya kan. Nah ini sebenarnya hal yang sama sebenarnya kalau kita logikakan sederhana. Oleh karena itu yang pastikan, kembali lagi kami berharap apa yang sudah kami buat, kami ceritakan itu mampu mengetuk hati. Ya. Terakhir, nawang tagline KPU Buleleng apa? Nya nih nawang, tagline KPU Buleleng. Dalu, nen. Ane len. Hah? Amun tuh bang baju di bajunya di situ. Woi. Apa? Main. Kerasan nah. Mulai milih ke Buleleng. Kali dulu. Oke. Apa? Boleh milih ke Buleleng. Oke, saya ceritakan sedikit adik-adik sekalian, kenapa saya membuat tagline boleh milih ke Buleleng. Kondisi hari ini di Kabupaten Buleleng, itu tercatat 500 ribuan DPT yang akan mencoblos di Pilkada. Hanya saja, antara de jure dan de facto-nya berbeda. Ini yang menyebabkan kami harus menyampaikan untuk mengetuk hati nantinya, menyampaikan kepada warga masyarakat Buleleng yang di luar Buleleng untuk mulih ke Buleleng. Karena kebanyakan jarang mau pulang gitu lah. Ongkos pipis, singlah dan lain sebagainya, tapi hakikat ini harus dijalankan. Oleh karena itu, adik-adik sekalian yang ngelah paman, yang ngelah beli rayu jani, beli hari Rabu 27 November 2024 diolah sekati mulih. Itu. Kenapa emang nih? Cangkar nganten ketang. Anda kejut ya. Mulih baru olah ya. Banyak mulih gitu caranya. Artinya kita berbohong untuk kebaikan boleh. Tetapi jangan berbohong untuk kejahatan, gitu maksudnya. Nah, gitulah tes case-nya kedek-kedekan gitu ya. Oke? Oke. Yes. Baik, izin Pak sebelumnya. Izin Pak sebelumnya bertanya. Nah,
Sebelumnya saya punya teman di kelas yaitu dia ikut KPPS. Nah, pertanyaannya untuk syarat minimal umur untuk mengikuti KPPS itu berapa Pak ya? Yang kedua, nah temennya juga bilang bakalan ada pelatihan, dan untuk pelatihannya berapa hari Pak? Dan di setiap hari tersebut pelatihan apa saja yang diberikan? Itu saya pertanyaan. Oke, kudu umurnya 17. Oke, kalau 17 boleh jadi KPPS. Ada 2 nanti BIMTEK yang sudah dilaksanakan. Yang pertama Tungsura, perhitungan dan pungutan suara, yang sudah di etape pertama kemarin sudah dilaksanakan per tanggal kalau tidak salah 4 hari nih sesuai dengan kecamatan. Itu dilaksanakan di masing-masing titik ada. Itu terkait dengan bimbingan teknis pengisian C plano ataupun C hasil yang besar itu nanti. Itu BIMTEK-nya. Kedua, hari ini sudah berlangsung dari 13 sampai 15 itu BIMTEK Sirekap. Sirekap alat bantu yang mendata jumlah surat suara di TPS untuk diakumulasikan. Tetapi itu alat bantu, bukan real daripada hasil perolehan suara. Hasil perolehan suara itu akan terjadi dalam beberapa tingkatan. Mulai dari pleno kecamatan dan pleno kabupaten. Kemudian pleno provinsi bagi gubernur. Tapi untuk bupati, pleno kecamatan dan kabupaten. Inilah yang sah nantinya. Bukan yang di Sirekap. Sirekap adalah alat bantu untuk mengetahui minimal hasil sementara. Tetapi proses Sirekap yang secara detail nanti akan ada di masing-masing kecamatan. Dan kabupaten nanti dijadikan satu untuk pemilihan bupati. Hasil dari bupati itu akan dinaikkan untuk gubernurnya di masing-masing provinsi, kabupaten, itu baru diakumulasikan untuk sahnya pemilihan gubernur. Jadi tingkatannya. Jadi ada 2 kali BIMTEK, Nika sudah berjalan, Niki kemungkinan akan ada BIMTEK lagi terkait dengan penekanan kembali tentang pemahaman Tungsura, perhitungan pemungutan suara dan rekapitulasi. Oke? Lagi satu, oke. Tes. Semisal pada hari H itu ada ketidaksengajaan kesalahan dari salah satu KPPS dari pusat, bagaimana untuk cara menanggulangi menangani kesalahan tersebut Pak? Oke. Pada saat BIMTEK, pengalaman kemarin di pemilu ada perhitungan suara ulang PSU, ada di Temukus dan di Pedawe. Jadi kami sudah memitigasi hal itu, bahwasanya KPPS sebelum melakukan tindakan yang masih dianggap ragu-ragu, dia harus bertanya kepada PPS, bukan kepada lembaga sebelah. Enten. Hal yang terjadi kemarin itu menanyakan di lembaga sebelah yang sama-sama kurang pemahaman. Jadi kami sampaikan, kalau ragu tanyakan tingkatannya ke atas. KPPS ke PPS, PPS ke PPK, PPK ke KPU. Itu hierarkinya. Sehingga dalam pelaksanaan kita meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi. Itu. Jadi sampaikan ya, kamu nuragu sing masalah metakon Pak, tiang nuragu ini harusnya seperti apa? Itu, jangan mengeksekusi dulu, baru nanti menyampaikan Pak, bukan malah Kenya yang pikir ini, nah ini yang akan bermasalah nantinya. Oke? Oke, makasih. Jadi perkenalkan, nama saya Dabagus Putu Sugiarta Wibowa, saya dari kelas 1243. Sebenarnya saya izin bertanya mengenai prosedur dalam pemilihan di kertas suara itu Pak. Yang sah dan tidak sah dalam pemilihan itu gimana? Soalnya saya ini selaku ketua KPU dalam pemilihan dan akan dilakukan besok gitu. Oke, jadi mohon diinformasi. Oke, gitu, siap. Secara umum karena PKPU Tungsura itu baru keluar kemarin. Jadi divisi teknis, jadi di KPU itu ada 5 divisi. 1, ketua merangkap anggota yang membidangi divisi KUL, keuangan umum logistik dan rumah tangga. Tiang di divisi Sosdiklih Parmas, sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia. Nah untuk sah dan tidaknya terkait dengan teknis pencoblosan itu ada di divisi teknis dan penyelenggara. Kemudian ada divisi data, perencanaan dan informasi yang ngurusin data pemilih. Sebelum adik-adik dinyatakan sebagai DPT itu dicoklit kemarin, udah ada proses. Kemudian divisi hukum dan pengawasan.
Nah, terkait dengan teknis secara umum yang saya baca kemarin untuk sah dan tidaknya. Amun besah ya surat suara, coblos umpamanya Partai Kebon umpamanya itu. Itu aja, coblos di dalam satu area kolom sah. Tapi kalau di luarnya itu tidak sah. Itu aja simpelnya dulu. Nah, kemudian silakan dicatat nomor HP saya akan balas nanti biar detail saya. Terkait dengan apa sih yang ada dalam PKPU Tungsura nih, Kak. Jadi karena tahapan pilkada itu adalah landasannya dasar hukum, kepastiannya hukum. Biar saya tidak salah memberikan informasi. Terima kasih pertanyaannya, luar biasa. Kalau mau catat nanti catat nomor HP, Pak saya ini saya sampaikan. Kalau mau adik-adik detail belajar, adik-adik bisa download di JDIH. JDIH peraturan terkait dengan tahapan-tahapan di masing-masing divisi udah jelas. Enten ya? Adik ya, kalau memang seperti itu nanti sampaikan aja ke kepala sekolah, nanti yang sampaikan lewat itu ya, apa namanya pertanyaan kalau emang seperti itu. Tetapi secara umum, amun besah nyoblos, anak sing bermain-main, contoh memang ingin memilih, udah coblos dan di gambarnya dia sah sudah, gitu ya. Oke. Sampaikan makanya pada saat besok pelaksanaan sampaikan saja. Ani aura-auran gitu loh. Ya, amon kondisi seperti ini adalah haur malu, yuk nyoblos yang benar, yang baik untuk apa namanya demokrasi di sekolah ini biar bisa berjalan dengan baik kan gitu. Oke? Baik, perkenalkan nama saya Dr. Calvin Herentanio dari kelas 12 PAUD 1. Baik, untuk pertanyaannya, jika ada WNI yang masuk ke negara asing dan tinggal lama di negara tersebut dan ingin memilih dalam pemilihan umum di negaranya, apakah diperbolehkan warga ini memilih dalam pemilihan umum? Dan bagaimana prosedur dari KPU dalam hal ini? Terima kasih. Oke, kita berbicara pemilihan umum ya. Berarti warga ini sudah berpindah warga negara? Belum. Kalau pemilu itu ada namanya PPLN, Panitia Pelaksana Luar Negeri. Kalau dia terdata sebagai warga negara Indonesia, ada hak suaranya dia. Tapi untuk memilih presiden saja dan wakil presiden. Oke? Oke, simple. Oke. Sing ide hadiah nih Bang, Bu. Sing ide nih. Ide. Oh, ban nyerang sengaja kadang sing ide. Next, katakan, Mbak. Nah, oke. Baik, mohon izin sebelumnya perkenalkan nama saya Putu Ayu Egi Putria dari kelas 11 MIPA 2. Pertanyaannya, apa sih solusi untuk orang-orang yang memilih untuk golput gitu biar mau ikut berpartisipasi dalam pilkada? Soalnya saya sendiri, saya tidak golput, saya masih bingung nih untuk milih siapa sih yang bakal dipilih gitu. Jadi apa sih solusi untuk orang-orang yang golput biar mau berpartisipasi di pilkada gitu? Oke, terima kasih. Luar biasa. Dulu ketika saya masih baru menginjak 17 tahun, hal yang sama yang saya lakukan adalah hati. Ketika saya belum bisa menerjemahkan apa itu visi misi program kerja, saya pakai feeling saya. Siapa yang harus saya pilih? Pasti adik-adik sekalian itu punya keletakan bayu. Asa nange ini keletakan bayu saya ketika adik-adik belum mampu untuk mengkaji ulang ataupun berpikir ini yang cocok terkait dengan program kerja ataupun visi misi. Itu salah satu solusi. Kedua, ada beberapa hal dikategorikan kenapa banyak orang yang golput. Satu, calon itu sangat mempengaruhi niat keinginan masyarakat untuk hadir memilih calon pemimpin yang baru. Tetapi dalam perjalanan adik-adik sekalian, ketika adik-adik tidak memilih, entah itu calon yang adik-adik lihat tidak sesuai dengan keinginan, tanggung jawab bersama warga itu adalah memilih pemimpinnya. Jelek-jelekan pemimpin dia akan nanti memberikan kebijakan. Kita sebagai warga yang akan berimplikasi terkait dengan kebijakan ataupun program-program kerjanya. Oleh karena itu, tetap adik-adik pilih yang terbaik nantinya menurut adik-adik. Itu sebenarnya hakikatnya. Golput itu bukan solusi. Golput itu kalau saya pikir orang-orang yang pertama pernah kecewa. Itu sebenarnya. Itu kalau kita sederhanakan sebenarnya rekan-rekan sekalian, pato carnak muani ngerayu nak loh sebenarnya pemilu itu. Wih kamu cantik sekali, ini bebakat nganten, sing rungwange bedek-bedek galak. Nah itu pernah terjadi dalam sistem demokrasi kita. Ketika seorang calon itu keluar, terus sing rungwange masyarakatnya itu pertama yang menyebabkan masyarakat kecewa
ada sebabnya mereka melakukan golput. Itu. Kedua, paradigma masyarakat sekarang berpikir bahwasanya pilkada apa yang bisa diberikan secara personal ke dirinya. Sedangkan hakikat pilkada itu tidak seperti itu. Memilih pemimpin untuk program mensejahterakan masyarakat sebenarnya, bukan personal. Oleh karena itu mari cermati bersama sehingga adik-adik yang nantinya akan menjadi orang tua, sampai adik-adik bareng gitu loh. Adik-adik uling jani berumur 17, pendidikan politik, kengken saya memilih pakai hakikat pilkada dan pemilu, sampai adik-adik golput. Wajib adik-adik sekarang beman hadiah, harus ke TPS, bantu KPU memberikan sosialisasi, bantu KPU untuk menjadi pengawas partisipatif. Amun tepuk ada keliru, berikan edukasi. Oke, nikah hakikatnya sebenarnya. Terima kasih. Hadiah? Sudah? Oke. Ada hadiah lagi mau? Bagaimana Kak Yurna? Oh telah nih hadiahnya Kak Mau nah. Masih. Pak Putu, mungkin izin terkait golput ini mumpung nyambung karena saya juga punya pertanyaan terkait golput ini. Mudah-mudahan sebentar dapat hadiah juga ini. boleh. Terkait golputnya, nah bagaimana kalau ada yang memprovokasi? Jadi mungkin mengajak untuk golput, apakah ada sanksi hukumnya? Nah itu mungkin. Kembali lagi, tugas kita berat sebenarnya Pak. Satu, kenapa kita sampaikan bahwasannya terkait dengan tanggung jawab pilkada pemilu tidak bisa dilakukan oleh 3 lembaga ini. KPU, Bawaslu, DKPP tidak akan bisa menjamah sampai dengan ke pelosok-pelosok untuk memberikan informasi. Oleh karena itu peran masyarakat perlu kita edukasi agar satu pemahaman, satu pemikiran untuk pencegahan-pencegahan itu. Kalau nantinya kembali lagi ini akan menjadi sebuah dilema Pak. Ketika kita memang merencanakan, wih awasin nih, nyanyi kini. Secara etika kita yang mengedukasi Pak, dia jani ketuangan Pak, Bang milih masa ajakin golput. Itu yang belum ada di benak masyarakat. Hanya mampu melihat persoalan masalah. Wah nih kini nih kelaporan nih. Ini yang terjadi, bukan edukasi sistemnya. Mudah-mudahan dengan hal ini kita adik-adik mampu dulu memahami pengetahuannya. Apa sih hakikatnya, kenapa harus penting. Nah kalaupun nanti ada seperti itu sampaikan ke Bawaslu. Karena siapapun yang menghalang-halangi proses demokrasi itu ada hukumnya. Pidana kenanya. Jangan sampai nanti adik-adik rekamenya nanti. Rekame laporannya, boy ini provokator nih sing kini-kini ya. Itu menghalang-halangi hak pilih mereka untuk datang ke TPS. Yang mekejang gitu, KPU pocol begadang-gadang, adik-adik kena pajak lakar liu orang tuane do. Sekolah lakar kewah mayah PSBB liu do. Nah itu efeknya. Karena apa? Sampai hari ini apapun produk-produk hukum, produk-produk kebijakan itu hasil daripada politik. Mau tidak mau. SMA di provinsi masih gubernur lah kebijakan. Gubernur dari mana? Hasil demokrasi politik. Itu. Oleh karena itu, mari jangan apatis dengan politik. Tetapi adik-adik jangan pragmatis. Jangan politik praktisnya dimainkan gitu loh. Ngaku nih jemak dan mekejah. Manian tawang ini kamplang ini lah kerangnya itu. Ya. Oleh karena itu mari bersama-sama, politik itu adalah seni. Seni untuk mencapai tujuan bersama sebenarnya. Adik-adik pun berpolitik tiap hari tapi saya sadar gitu loh. Bang lapis 2000 ya nih, kayaknya caranya bang pas bang bekel. Wih mek, menibi pipis saya gini. Oh, telah bakat belanja padahal nu. Itu kan strategi komunikasi. Itulah dikatakan politik sebenarnya. Hanya saja sekarang mau dibawa kemana? Politiknya ke kiri ataupun ke kanan. Saya PR, ada alasan Pak. Buku tiangnya kene padahal saya ngai doh. Itulah sebenarnya. Ketika politik digunakan ke kiri, simpel sekali sebenarnya adik-adik sekalian. Bukan seseram yang kita pikirkan. Oke? Oke, itu saja closing statement saya ya. Ingat closing statement nih. Baru saya akan memberikan kesempatan untuk Kak Dias memberikan kesempatan sebagai closing statement dan sekaligus closing pemilih pemula penggerak demokrasi. Oke Kak Dias silakan.
Oke, sudah dari Kak Arya ya closing statementnya. Sekarang dari Pak Made, coba ada closing statement mungkin yang disampaikan kepada siswa-siswi di sini. Ya, mungkin kepada anak-anak luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Ya, semangatnya luar biasa. Dan mungkin pertanyaan terakhir tadi semacam pesan, mari kita menjadi pemilih yang cerdas, jangan golput. Kalaupun ada sesuatu, mari kita komunikasikan dengan pihak-pihak yang terkait. Mungkin itu ya. Terima kasih banyak untuk anak-anak yang sudah mampu belajar banyak pada hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Made juga Kak Arya, karena hari ini kita diskusi bersama. Sebenarnya tidak hanya membicarakan pemimpin ya Kak ya, tapi lebih ke gimana kita sama-sama untuk membangun Bali agar lebih baik ke depannya ya. Oke, sampai ketemu lagi di acara berikutnya ya teman-teman ya. Sebagai penutup, coba semangatnya lagi ya, sekali lagi. Oke, siapa kita? Semandar! Iya, luar biasa. Langsung ke Kak Irna. Terima kasih. Satu hal lagi yang aku kasih informasi yang udah dapat kaos, dipakai langsung. Kita mau enggak apa-apa, double. Mau foto bersama sama Bapak Ketua Divisi. Satu lagu akan menemani kalian. Ayo ganti bajunya langsung pakai aja, langsung pakai. Sekali lagi terima kasih untuk kalian semuanya. Silakan. Pakai. Seperti mendapat boneka terindah waktu aku mengenalmu. Yuk langsung berdiri di depan, yuk. Ku buat kau buta dengan pesonaku, tersesat kau karena silaumu. Ku ajak kau melayang tinggi dan ku hempaskan ke bumi. Ku mainkan sesuka hati, lalu ku tinggal pergi. Dan aku tertawa melihat kau bukan terpuruk. Ayo yang udah punya bajunya, kakiku foto bersama dulu. Wajah kau melayang tinggi dan ku hempaskan ke bumi. Ku mainkan sesuka hati, lalu ku tinggal pergi. Wah, beda sendiri, keren tuh. Fotonya di depan ya, Cis, ayo. Sekali lagi, terima kasih untuk SMA Negeri 2 Banjar. Terima kasih untuk narasumber kami, Bapak Kepala SMA Negeri 2 Banjar dan Ketua Divisi Sosdikli, Parmas dan SDM, KPU Singaraja. Dan juga untuk teman-teman semuanya, terima kasih. Ku ingin kau rasakan apa yang dulu kau lakukan. Ku ingin kau mengerti. Makasih. Ku ajak kau melayang tinggi dan ku hempaskan ke bumi. Ku mainkan sesuka hati, lalu ku tinggal pergi. Ku mainkan sesuka hati, makasih ya, lalu hempaskan ke bumi. Makasih Pak, sesuka hati, lalu ku tinggal pergi. Dan aku tertawa